NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Henry Atasiki. Seperti biasa di video kali ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika atau di Pertamina Mandalika International Street Circuit, yaitu sirkuit kebanggaan kita, kebanggaan Indonesia. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa pula untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Terima kasih. Pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit saat ini masih terus difokuskan untuk penyelesaian atau pembuatan grandstand dan juga tribun. Selain penyempurnaan sistem drainase baik yang berada di depan maupun di belakang yang akan dibuat tribun dan juga grandstand. Kemudian di luar atau di depan sirkuit ya ada pengerjaan untuk jalan provinsi di mana nantinya akan dibuatkan 2 jalur 4 lajur. Sementara yang kita lihat di sini adalah di belakang arena pedok. Terus dilakukan pembangunan atau pembuatan fasilitas-fasilitas yang menjadi penunjang untuk gelaran balapan MotoGP maupun nanti untuk tes pramusim. I know this gets so complicated. You lose your mind just a Seperti kita ketahui sahabat bahwa untuk MotoGP nanti kita akan menyelenggarakan di bulan Maret, tepatnya tanggal 18, 19 hingga tanggal 20 Maret. Namun ada yang lebih awal lagi ya, sebelum gelaran balapan MotoGP, bahwa sirkuit ini pun akan menggelar tes pramusim yang akan diselenggarakan di bulan Februari, tepatnya tanggal 11, 12 hingga tanggal 13. Dan inilah di depan sirkuit sahabat, dimana untuk jalan provinsi ya, untuk jalan provinsi yang terus dilakukan pengerjaan untuk dibuatkan 2 jalur dan 4 lajur. Sementara di sebelah kanannya terus dilakukan pembuatan untuk area parkir atau lahan parkir bagi para pengunjung atau para penonton yang datang menyaksikan secara langsung untuk gelaran balapan MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Kita lihat di sini ada eskavator yang terus melakukan pengerjaan di bagian jalan provinsi ya, yang panjangnya kurang lebih hingga mencapai 5 km. Bagaimana sahabat? Apakah Anda sudah mendapatkan tiket untuk langsung nanti menonton MotoGP di sirkuit ini? Dan untuk informasi tiket bisa sahabat buka ya. Linknya ada di bio-nya akun Instagram resminya MGPA. Di sana ada, tinggal diklik saja, dilihat saja. Sahabat bisa memilih untuk tanggalnya, kemudian juga untuk harganya di sana tertera ya. Dari mulai yang termurah 115.000 hingga yang termahal ya. Dan seperti yang kita lihat di sini untuk pembangunan tribun VVIP atau juga bisa dikatakan sebagai tribun para sultan yang nantinya akan menonton di sini. Ini pembangunannya tepat di sebelah kiri trek lurus, di ujung trek lurus setelah tunnel yang pertama yang menghadap ke trek lurus sepanjang 700 meter. Dan di seberang sana pun nantinya akan dibuatkan grandstand atau tribun yang akan saling berhadapan dengan tribun VVIP ini. Hanya sekedar informasi sahabat bagi sahabat yang mungkin baru bergabung dengan Henry Atasiki ataupun baru mengetahui tentang progres pengerjaan sirkuit Mandalika ini.
bahwa sirkuit Mandalika ini awal pengerjaannya dulu tahun 2019, tepatnya di hari Selasa tanggal 1 Oktober ya tahun 2019. Jadi bisa sahabat hitung saja hingga saat ini sudah berapa puluh bulan memakan waktu hingga bisa seperti yang kita lihat ini. Kemudian bagi sahabat yang belum mengetahui tentang panjang sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km dilengkapi dengan variasi 17 tikungan, kemudian juga memiliki trek lurus sepanjang 700 meter. Sementara lebar main track atau lebar trek yang utama adalah 15 meter. Kemudian lebar outer line atau inner line atau sering juga kita sebutnya dengan service road ya, mempunyai lebar masing-masing 12 meter. Dan inilah penampakan untuk tribun VVIP di mana di sini sudah dilakukan pemasangan untuk rangka atapnya. Selain itu, sirkuit Mandalika ini pun mempunyai dua terowongan atau dua tunnel yang difungsikan nantinya untuk mobilisasi para pendatang atau para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit. Jadi sehingga ketika balapan sedang berlangsung pun kita tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu oleh balapan, karena kita bisa melewati terowongan atau tunnel ya yang berada di bawah lintasan. Jadi aman sekali, walaupun sedang dilakukan race kita tidak akan terganggu dan tidak akan mengganggu ya. Dan kita bisa menuju ke zona tengah ataupun juga kita menuju ke tunnel yang kedua yang nantinya akan terhubung dengan tunnel yang pertama. Bagi sahabat yang tidak mengikuti pembuatan atau pembangunan sirkuit Mandalika ini dari awal, bahwa di sirkuit Mandalika ini terdapat beberapa drainase ya yang cukup besar sekali. Bisa dikatakan juga sebagai drainase induk, di mana ada drainase yang memotong lintasan. Di antaranya ada di ujung trek lurus, tepatnya di sebelum tikungan yang pertama. Kemudian juga di tikungan yang keempat, di tikungan yang ke-13, dan di tikungan yang ke-14. Selain itu juga sirkuit Mandalika ini dilengkapi dengan sistem drainase hauraton. Drainase hauraton ini dipasang di sisi kiri dan di sisi kanan lintasan yang utama, sehingga lintasan utama ini diapit oleh dua drainase hauraton. Drainase hauraton ini disinyalir bisa menyedot air atau menyerap air hingga dalam hitungan beberapa detik saja. Baik sahabat, ini adalah hasil pengerjaan untuk pengecoran dasar untuk pembuatan grandstand atau tribun yang berada di sebelah kanan trek lurus, tepatnya di depan pedok. Dan nanti ini akan saling berhadapan dengan pedok, dan nantinya akan membentang pembuatan tribun ini dari awal trek lurus atau tepatnya di tikungan yang terakhir hingga sampai ke ujung trek lurus, hanya terpotong oleh tunnel yang pertama ya. Namun setelah tunnel yang pertama pun juga nantinya akan dibuatkan grandstand sama yang nantinya akan saling berhadapan dengan grandstand atau tribun VVIP yang berada di sebelah kiri trek lurus. Dan inilah hasil pengecoran untuk pembuatan tribun tersebut. Dan seperti kita ketahui bahwa untuk jalur yang nantinya akan menghubungkan dari tunnel yang pertama hingga tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8 sudah mulai dikerjakan kembali, terutama di area tengah. Untuk warganya sudah keluar ya, sudah direlokasi, dan mereka ada yang membongkar secara pribadi ya. Beberapa minggu ke belakang kita lihat ya untuk pembongkarannya. Dan sekarang udah benar-benar steril, dan sekarang hanya tinggal melakukan pengerjaan di bagian tengahnya. Kemudian juga ada pembuatan grandstand sama dan tribun di sebelah kanan tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Dan nanti kita akan lalui ya. Dan dari sini kita lihat di zona tengah sudah steril ya.
sudah bersih, namun di sini masih beberapa bagian atau beberapa titik yang masih ada pohon-pohon yang kelihatannya masih berdiri tegak. Kemudian juga ada beberapa pohon kelapa yang masih berdiri di depan. Dan inilah trek atau tikungan yang kedua, tiga, dan juga tikungan yang keempat. Nah, inilah di sebelah kanan tikungan yang keempat yang nantinya akan dibuatkan tribun dan grandstand. Sudah mulai dilakukan pengerjaan, ya, sudah mulai dilakukan perataan dan juga pemadatan. Kemudian informasi untuk tim road grip ya yang akan mengecat atau melakukan pengecatan lanjutan di bagian run up. Kabarnya nanti akan dilakukan pengecatan setelah mendekati ke race atau ke balapan ya. Sepertinya pengecatan ini tidak begitu memakan waktu yang begitu lama, sehingga dilakukan pengecatan mepet pun tidak jadi masalah ya. Tidak akan menghambat karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang kita lihat di sebelah kiri tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam, di sini sudah dilakukan perataan beberapa minggu ke belakang dan hasilnya sudah cukup luas sekali. Dan di sini kabarnya nanti akan dibuatkan untuk parkir ya, atau lahan parkir. Dan di sebelah kirinya di sini ada jalan, dan jalan ini adalah merupakan jalan yang menghubungkan antara sirkuit dengan bandara, atau bisa dikatakan juga sebagai jalan ujung jalan bebas Mandalika. Nah, seperti inilah sahabat hasil pengerjaan di bagian sisi kiri tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Kemudian yang sahabat saksikan di sebelah kiri di depan barusan ya, ada lintasan. Nah, lintasan itu adalah khusus dibuatkan bagi para sahabat yang nantinya akan menuju ke pantai. Jadi ada lintasan khusus yang menuju ke arah pantai. Terutama ada pantai Serenting di sana ya. Dan inilah di bagian area tengah sudah mulai dikerjakan, dan sebagian juga sudah mulai tumbang pohon-pohonnya. Namun pohon kelapa di sini masih berdiri tegak, tidak begitu mengetahui banyak tentang pohon kelapa ini. Apakah memang sebelum race nantinya akan ditumbangkan atau dijadikan hiasan seperti ini ya? Namun kita akan sama-sama tunggu seperti apa nantinya, apakah akan ditebang atau tidak. Dan yang kita lihat di sini adalah jalan atau jalur menuju ke atas bukit. Dan bisa sahabat perhatikan cukup indah sekali. Nantinya jalan yang akan menghubungkan antara tengah sirkuit dengan atas bukit, dimana di atas bukit di sini tepatnya di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri ya. Kalau kita menghadap ke sana ya, mengikuti trek atau mengikuti searah jarum jam di sebelah kanan. Namun kalau kita berputar dari sebelah kiri ya, itu berada di sebelah kiri. Dan di atas ini akan dibuatkan observation deck, dan nantinya bangunannya kurang lebih akan seperti di tikungan yang pertama, terutama di VVIP atau di tribun VVIP ya. Di sebelah kiri tikungan yang pertama, di mana di sana akan dijadikan sebagai tribun untuk para pejabat, mungkin sebagai RI1, RI2 dan lain sebagainya, atau tamu kehormatan dari MGVA, atau mungkin juga dari Dornasport, ataupun juga dari tamu-tamu kehormatan dari luar negeri. Nah, inilah pengerjaan di atas bukit ya. Di atas bukit di sini sudah mulai dilakukan pengecoran, bahkan sudah ada yang beres untuk pengecoran dasar ataupun juga pengecoran fondasinya. Hanya tinggal menunggu untuk pengerjaan lanjutan. Dan ini adalah tikungan yang ke-12, di mana di sebelah kanan di sini sudah mulai diratakan juga, yang nantinya akan dibuatkan tribun atau grandstand sama yang menghadap ke trek di sini. Dan kita lihat di sini, nah inilah sahabat drainase yang cukup besar sekali ya, drainase induk yang berada di tikungan yang ke-13.
yang akan menyalurkan air dari dalam. Jadi semua drainase yang berada di dalam sirkuit semuanya disalurkan melalui drainase yang berada di tikungan ke-13, sehingga nantinya akan dibuang langsung ke Laguna. Dan ini tepatnya di sebelah tengah ya, atau di sebelah kanan tikungan yang ke-13 juga, atau bisa dikatakan sebagai sebelah kanan dari trek lurus. Kemudian di sini masih dalam tahap pengerjaan yang nantinya mungkin akan dibuatkan jalur di sini. Namun untuk di depan di tikungan yang ke-13 yang hasil pengerjaan untuk pengecoran nantinya akan dibuatkan itu untuk grandstand atau juga untuk tribun ya, untuk para penonton. Dan perlu sahabat ketahui bahwa tribun di sirkuit Mandalika ini tidak semuanya permanen, namun ada tribun yang modular atau bisa dibongkar pasang. Sesuai dengan sirkuit ini adalah merupakan sirkuit jalan raya, di mana sirkuit jalan raya ini adalah merupakan sirkuit yang pertama kali di dunia atau sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai balapan MotoGP. Jadi kita bisa disebutkan pencetak sejarah ya, karena selama ini belum ada sirkuit jalan raya yang dijadikan sebagai balapan MotoGP. Begitu informasinya sahabat. Dan ini sebelah kiri tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 hasil pengerjaan untuk pengecoran pembuatan tribun juga sudah mulai dikerjakan ya. Mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini akan selesai tepat pada waktunya. Doa terbaik untuk sirkuit Mandalika ini. Baik, terima kasih sahabat. Untuk video kali ini cukup sekian saja ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Indonesia. Cross the road.